Saudara-saudara, pembahasan tentang filsafat karnaval dengan kemenduaan dan suara-suara bising di dalam konteks Pilpres 2024 cukup menggembirakan, di mana cukup mewakili bagaimana konstelasi politik pada saat ini, di mana sikap-sikap mendua dari para peserta pemilihan presiden 2024 mempunyai sikap-sikap yang mendua dan berbagai pendapat, suara di dalam berlogika dan berdialog satu sama lain itu saling tumbang tindih, sehingga mengejutkan dengan sikap-sikap politik, manuver-manuver yang terjadi dan terus terjadi, dan kita sudah diingatkan untuk tidak kaget dan tidak heran terhadap semuanya itu, karena ini semua adalah peristiwa karnaval yang penuh canda tawa dengan kegembiraan. Sehingga ketika kita mendapati seorang Muhaimin Iskandar atau Caimin dari Koalisi Indonesia Raya Bangkit, yang kemudian menjadi nama Koalisi Indonesia Maju, yang sejak awal merupakan pendukung dari Prabowo Subianto untuk menjadi seorang calon presiden, ternyata belakangan dikabarkan sudah siap menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan. Sebuah sikap yang mengejutkan banyak pihak. Oleh karena ini betul-betul menunjukkan suatu dinamika politik yang dianggap dapat menabrak dan melabrak segala sesuatu, soal ideologi, soal idealisme, soal sopan santun, soal etika, dan lain sebagainya. Soal ideologi misalnya, Rocky Gerung sendiri pernah mengkritik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang basis ideologinya adalah sosialisme, marxisme. Ternyata kalau mau bekerja sama dengan Sandiaga Uno misalnya sebagai bakal calon wakil presiden, itu secara logika ideologi sudah tidak konsisten. Oleh karena Sandiaga Uno dianggap mewakili ideologi yang bukan sosialisme, tetapi lebih ke liberalisme dan kapitalisme. Dan ini membuat arah dari PDIP tidak lurus dengan ideologinya. Namun pada saat ini pun kita menghadapi hal yang semacam ini, di mana secara idealisme antara Koalisi Indonesia Maju yang semula bernama Koalisi Indonesia Raya Bangkit, di mana Muhaimin Iskandar merupakan salah satu pencetus awal bersama Prabowo Subianto untuk mengangkat Prabowo Subianto menjadi calon presiden. Ternyata belakangan dikabarkan Muhaimin Iskandar akan mendukung Anies Baswedan yang mempunyai program politik berbeda sama sekali dengan Prabowo Subianto. Anies Baswedan mempunyai program politik di dalam koalisi perubahan untuk perubahan segala sesuatu, banyak hal dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang diemban oleh Presiden Joko Widodo. Sementara Koalisi Indonesia Maju yang semula bernama Koalisi Indonesia Raya Bangkit mempunyai program yang akan melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi. Namanya saja Koalisi Indonesia Maju, seperti nama kabinet Presiden Jokowi yang kedua ini. Nah, di sini kita melihat ada pertukaran idealisme yang seolah-olah hal ini terjadi
sesuatu ketidakkonsistenan atau ketidaksetiaan terhadap suatu kesepakatan sebelumnya. Sehingga ketika terdengar ada manuver Surya Paloh menunjuk Caimin atau Muhaimin Iskandar menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan, maka Partai Demokrat yang merupakan anggota dari Koalisi Perubahan pun melayangkan surat kekecewaan dan menganggap terjadi pengkhianatan dalam Koalisi Perubahan. Ketidakpuasan menghadapi ketidakkonsistenan ini pun muncul. Sementara sikap yang berbeda ditunjukkan oleh Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju yang mengaku pasrah bila mana hal ini terjadi. Oleh karena itu adalah wewenang internal PKB untuk mendukung Anies Baswedan. Dan Prabowo hanya bisa mengatakan bahwa semuanya bisa dibahas terlebih dahulu di dalam Koalisi Indonesia Maju. Sementara Surya Paloh mengatakan dalam 1-2 hari ini akan ada perkembangan yang mengarah ke resmi. Kita tunggu saja karena sampai saat ini hal ini pencalonan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar masihlah belum resmi. Sementara Nasdem dan PKB dari Jawa Timur mengatakan kemungkinan bisa jadi akan ada peresmian calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kita tunggu sampai Sabtu perkembangannya. Namun semuanya ini masih belum jelas bagaimana posisi sesungguhnya. Yang pasti seperti yang kita bahas di dalam konten sebelumnya tentang suara-suara bising pilpres atau polifonik, yaitu banyak suara yang terjadi di pilpres, novel polifonik yang mewakili keadaan ini, yang mengabstraksikan semuanya ini. Memang demikian adanya, yang ada bukanlah sebuah hal yang bersifat tunggal atau monolog, tetapi sebuah dialog pemikiran di mana terjadi perubahan demi perubahan di dalam pemikiran dan saling bertukar pikiran, bertukar sikap, bertukar pendapat, bertukar sifat dan lain sebagainya. Itu dapat terjadi karena yang terjadi bukan sifat yang tunggal tetapi mendua. Kemenduaan sendiri itu merupakan sifat dari filsafat karnaval. Semua yang terjadi dalam konstelasi politik ini adalah karnaval kehidupan, karnaval pesta demokrasi yang semuanya bersifat mendua dan penuh canda tawa, gurau, dan yang penting gembira. Semuanya adalah pelaku dan tidak ada yang sekedar penonton. Mereka semuanya adalah pelaku sekaligus penonton yang dapat melakukan apa saja untuk kegembiraan ini. Dan ini dibahas dalam konten sekarang sebagaimana Mikhail Bakhtin membaca novel-novel Dostoyevsky di dalam semangat karnaval dengan logika gandanya. Oleh sebab itu, kita tidak bisa berlaku adil terhadap karya Dostoyevsky dan kondisi-kondisi politik seperti sekarang bila kita mereduksikannya ke kisah yang berkarakter, seperti yang juga khas pada struktur epik yang tertutup, struktur kisah-kisah kepahlawanan heroisme yang tertutup, dan juga yang mendasari naskah yang disebut sebagai naskah monologis. Jadi yang terjadi dalam pesta demokrasi dengan konstelasi politik terbaru saat ini, di mana Muhaimin Iskandar dikabarkan akan menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan, itu bukanlah semacam kisah yang kepahlawanannya hebat dan bersifat tertutup atau monologis. Sebaliknya ini menunjukkan adanya suatu sikap atau kisah yang dialogis,
yang tidak tertutup dalam kisah-kisah kepahlawanan pada tanah air dan bangsa yang tertutup. Yang ini mendasari naskah monologis. Tetapi yang terjadi adalah naskah dialogis yang berbeda dengan pemahaman paling sederhana dari naskah monologis yang memiliki logika tunggal, homogen, dan relatif seragam. Yang terjadi pada saat ini tidaklah homogen, logikanya tidak tunggal atau mono, dan tidak relatif seragam. Jadi sikap awal itu tidak seragam dengan sikap akhir. Logikanya ketika harus mendukung suatu koalisi, maka dia akan setia sampai terakhir dengan koalisi itu. Ini adalah logika tunggal atau mono dan relatif seragam. Nah, sebetulnya kalau semuanya mau logika tunggal dan seragam itu, hal ini membuatnya sangat mudah untuk masuk ke dalam kerangka ideologi.